sebelum kalian memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa ya. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan anak-anak masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semoga dengan berdoa kita bisa memperoleh berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar proses pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan materi yang akan Ibu sampaikan kalian bisa pahami. Oke, hari ini anak-anakku kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dengan subtema organ gerak pada hewan. Oke, dengan muatan pembelajaran adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Kemudian dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ya, benar sekali. Gambar kucing dan kelinci. Lucu ya, antara kelinci dan kucing. Kucing dan kelinci memiliki bulu yang halus, tebal, dan lincah gerak-geriknya. Ya. Kenapa kelinci dan kucing bisa melompat, berlari, dan berjalan? Ya, benar sekali. Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak pada manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak dapat melakukan kegiatan apapun. Lalu, apakah kalian tahu apa itu gerak? Mengapa kita harus bergerak? Iya, benar sekali. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara 2 alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada hewan dan manusia akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Akan tetapi saat melakukan gerak, tulang dan otot tidak bekerja sendiri. Diperlukan pula bantuan dari sendi untuk membuat gerakan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Selanjutnya kita akan membahas tentang ide pokok. Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Kalimat utama didukung oleh kalimat-kalimat penjelas atau dapat juga disebut kalimat pengembang. Kalimat utama dapat kita temukan pada awal paragraf
di akhir atau pada awal dan akhir paragraf. Jika kamu menemukan kalimat utama terletak pada awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut deduktif. Jika kamu menemukan kalimat utama terletak pada akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf induktif. Jika kalimat utama ditemukan di bagian awal dan juga di bagian akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf campuran. Perhatikan contoh ide pokok dan kalimat pengembang berikut ini. Paragraf pertama, ide pokok yang ditemukan adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, anak-anak, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa lagi bersama saya, Ibu Lindawati.